Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dan mungkin waktu di tempat kita masing-masing berbeda. Jadi salam untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya kita akan belajar sebuah pelajaran dari firman Tuhan yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, hukum, pertolongan Tuhan dalam bentuk atau yang sering kita kenal dengan kasih karunia. Kemudian bagaimana itu boleh menjadi manifestasi dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Nah, pada malam hari ini izinkan saya untuk berbagi sebuah pelajaran yang saya suka sekali. Ini menjadi sebuah fondasi apa ya, fondasi yang baik sehingga menjadi sebuah kekuatan juga bagi kita. Saya sudah pernah bawakan materi ini, saya lupa di mana gitu ya. Tapi bila mana ada Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah pernah belajar hal ini, repetition make perfect ya. Semoga pengulangan-pengulangan boleh menjadi mengingatkan kita kembali dan kemudian menyegarkan rohani kita kembali. Namun bila mana ini menjadi pelajaran baru untuk masing-masing kita, semoga Roh Kudus menuntun kita memberikan pemahaman dan pengertian. Oke, judulnya adalah bersukaria. Tentu saja dari namanya saja sesuatu yang positif ya, baik kita senang untuk eh, mengalami satu perasaan atau sebuah situasi yang sukaria, sehingga bersukaria. Nah, salah satu basis atau eh, landasan untuk kita belajar topik pada malam hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang 11. Saya rindu mau mengajak kita semua boleh membuka Alkitab kita masing-masing, boleh Alkitab buku atau Alkitab yang ada di aplikasi atau di gadget kita ya, yang digital atau aplikasi silakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 menjadi metode untuk kita belajar pada malam hari ini. Metode ya, saya menggunakan kata metode. 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kalau kita lihat perikop 1 Korintus pasal 10, judulnya di sana Israel sebagai suatu peringatan. Dan ayat 11 dibilang semuanya ini terjadi kepada mereka, orang Israel, sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir tiba. Jadi ternyata semua pelajaran kehidupan orang-orang Israel ditulis ya, dan itu menjadi contoh, ya menjadi contoh dan menjadi ditulis untuk peringatan bagi kita. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Katanya semua ditulis tentang orang Israel, cerita orang Israel ada di mana? Bagian besar banyak ada di Perjanjian Lama ya. Jadi makanya kita percaya bahwa tidak bisa memisahkan Perjanjian Baru atau wasiat baru dengan wasiat lama ini karena saling berhubungan. Rasul Paulus saja di zaman pelayanan dia di Korintus dia masih menulis bahwa semua yang terjadi pada bangsa Israel itu contoh untuk kita yang hidup nggak hanya di zamannya Rasul Paulus, bagi kita yang hidup di zaman akhir katanya. Saya percaya itu Anda dan saya. Karena kita hidup di masa-masa yang penting menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali berdasarkan nubuatan peristiwa-peristiwa akhir zaman ya. Jadi bahkan sampai zaman kita pun kita belajar dari pengalaman hidup orang Israel. Jadi nggak bisa kita bilang, oh itu zaman orang Israel emang begitulah. Beda lah zaman kita sekarang modern. Enggak, Rasul Paulus bilang itu ceritanya mereka itu contoh dan peringatan untuk kita yang hidup di zaman akhir. Gitu ya. Jadi boleh dan penting dan perlu ternyata belajar dari pengalaman orang Israel. Dan itu ternyata peringatan. Nah, kata contoh dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 ini ditulis itu dalam bahasa Grikanya dengan kata tupos ya. Kalau King James versionnya itu ditulis dengan kata pattern. Nah, kata tupos itu ya eh, ensemble dalam kata ensemble. Jadi beda example dengan ensemble. Jadi kalau example itu contoh. Contoh artinya bisa jadi sama persis, bisa jadi tidak gitu ya. Tapi kalau ensample dalam bahasa Grikanya itu jangan kata tupos yang artinya pattern, pola. Jadi kalau cetakannya bulat, ya jadinya bulat. Kalau cetakannya kotak, jadinya kotak gitu ya.
Jadi semua yang terjadi pada bangsa Israel itu menjadi contoh, artinya menjadi pola, menjadi bentuk yang sama untuk kita hidup di akhir zaman, di zaman akhir. Tentu saja kita mau mengikuti pola yang baik ya. Kalau pola yang buruk akan menjadi pola yang sama kalau kita ikut yang itu. Itu makanya cerita bangsa Israel itu seringkali dulu waktu saya kecil, oh bandel banget sih orang Israel ini. Kok keras kepala banget sih? Ya, kita sering dengar dengan disebut dengan apa? Keras tengkuk gitu ya. Bandel banget, keras kepala banget ya. Pas sudah besar saya mengalami dalam perjalanan kehidupan rohani saya, sama aja saya kayak orang Israel. Ada hal-hal yang saya juga keras tengkuk gitu ya. Itu menjadi pola yang sama yang negatif. Tentu saja Rasul Paulus menulis ini untuk memanggil kita untuk menjadi pola, mengikuti pola yang baiknya, bukan yang buruknya. Nah, jadi kita akan belajar dengan metode ini, artinya metode kita akan menemukan ada pola atau pattern yang sama dari peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya, lalu peristiwa yang terjadi selanjutnya. Polanya sama, ya, gambarannya sama, bentuknya kurang lebih sama. Hanya saja dalam konteks peristiwa selanjutnya ada lebih lengkapnya sedikit gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam ilmu belajar Alkitab ini juga sering dikenal dengan istilah tipologi, gitu ya, istilah tipologi. Jadi kita menggunakan metode tipologi berbasis 1 Korintus pasal 11, tupos, pattern, pola, gitu ya. Di kitab Pengkhotbah juga dikatakan yang pernah ada akan ada lagi, yang pernah dibuat akan dibuat lagi, tidak ada yang baru di bawah matahari, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada pengulangan peristiwa. Nah, baik. Nah, peristiwa yang mau kita lihat di dalam perjanjian lama atau kisah dari perjalanan orang Israel yang nanti akan kita lihat pola yang sama terjadi di setelahnya, kita buka dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Saya mau kita eh, apa ya, agak sedikit cepat atau gesit ya untuk membuka kitabnya, apalagi yang pakai handphone lebih cepat ya, supaya kita tidak apa tidak kehabisan waktu karena saya akan menceritakan kronologi sebuah pola gitu ya. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13 yang jadi ayat pertama, mari kita buka sama-sama. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Siapa itu yang akan jadi budak 400 tahun lamanya? Keturunan Abraham. Yes, bangsa Israel. Oke, bangsa Israel ditawan di Mesir 400 tahun lamanya. Nah, kira-kira setelah 400 tahun mereka ditawan di Israel, muncul seorang tokoh ya, hamba Tuhan yang bernama Musa. Jadi kita mulai susun ya. Saya mau mengajak kita semua ingat-ingat semua kronologi peristiwanya ya. Setelah 400 tahun muncul seorang yang bernama Musa. Dia bertugas atau diberikan amanah untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Oke. Nah, kita lihat Ulangan pasal yang 34. Kita loncat ke cerita di mana sudah mau sampai lah gitu ya. Perjalanan yang 40 tahun seharusnya tidak selama itu ya, tapi karena muter-muter, karena bandel, kita lihat di dalam Ulangan 34 ayat 4 sampai 5. 34 ayat 4 sampai 5 kitab Ulangan. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan, ya, negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, aku mengizinkan engkau melihatnya. Musa diizinkan untuk melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi Musa itu memang nggak dapat izin untuk masuk, dia hanya boleh melihat ya. Ayat 5, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setelah 400 tahun, muncul Musa, lalu dia hanya sampai di pinggir dari tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian, dia hanya bisa melihat tanah perjanjian lalu mati. Oke, sekarang kita lihat ayat yang ke-9 dari kitab yang sama, Ulangan pasal 34. Ayat yang ke-9 katanya seperti ini. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya
Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Musa handover, ya, serah terima kepada Yosua. 400 tahun muncul Musa. Musa hanya boleh lihat tanah yang dijanjikan, lalu dia mati, tapi sebelum mati dia handover kepada Yosua. Gitu ya, dia handover kepada Yosua. Sekarang kita lanjut ke buku selanjutnya setelah ulangan adalah Kitab Yosua. Karena perjalanan sudah dipimpin oleh Yosua sekarang. Sudah ganti ganti pemimpin ya. Nah, kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat yang ke-17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yosua bersama dengan orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan. 400 tahun muncul Musa, dia hanya bisa lihat tanah yang dijanjikan, dia mati, lalu handover kepada Yosua, Yosua menyeberangi sungai Yordan, ya. Nah, sekarang kita lihat Yosua pasal 4 ayat yang ke-1 dan 2. Yosua pasal 4 ayat 1 dan 2. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, jadi sesudah selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang dari setiap suku-suku. Oke, Yosua diperintahkan Tuhan untuk pilih 12 orang dari setiap suku. Jadi ada pemilihan orang ya, dan jumlahnya 12 dari setiap suku. Oke, lanjut kita ke Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Kita lihat kronologi ceritanya ya. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menyadari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi Yosua perang sama Yeriko. Nah, tapi ada satu cerita yang menarik. Saya mau kita lihat selanjutnya. Jadi perang lawan Yeriko. Lalu kita lihat Yosua pasal 7 ayat 3 dan 4. Mereka juga sempat perang dengan bangsa yang namanya bangsa Ai, kota Ai. Ya, kita lihat Yosua pasal 7 ayat 3 dan 4. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Ya Ai ya, kota Ai atau bangsa Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Jadi perang lawan bangsa Ai ini belum menang lah ya, nggak berhasil. Nah, kita lihat lagi dalam Yosua pasal 8 ayat 18, perang lagi sama Ai. Ya, kita lihat Yosua pasal 8 ayat 18, kitab Yosua pasal 8 ayat 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Jadi pertama perang lawan Jericho, lalu perang sama bangsa Ai, lalu perang lagi sama bangsa Ai. Jadi ada 3 kali peperangan yang dialami ya pada saat itu ya. Secara kronologi mereka berperang 3 kali ya. Nah, setelah itu di dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat 33 sampai 35, setelah mereka menang dari bangsa Ai, ada peristiwa yang menarik dan ini menjadi uh, sebenarnya tema dari pelajaran kita malam hari ini ya. Yosua pasal 8 ayat yang ke-33, seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke Gunung Gerizim, dan setengahnya lagi menghadap ke Gunung Ebal. Oke? Seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat
Oke, kita perhatikan di sini ada dua gunung, satu menghadap ke Gunung Gerizim, satu menghadap Gunung Ebal. Lalu setelah di situ dibacakan perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya. Jadi ada berkat dan ada kutuk. Sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Jadi seperti yang dibilang Musa, persis itu yang dilakukan Yosua. Baik waktu membacakan kitab Taurat, berkat, dan kutuk. Oke, nah jadi kita sampai sini saya mau kita susun lagi dulu ya eh, polanya ya. 400 tahun Israel di Mesir, setelah 400 tahun muncul yang namanya Musa, dia tugasnya membawa Israel keluar dari Mesir, namun persis sebelum sampai ke tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian Kanaan, Musa hanya bisa melihat tapi tidak bisa masuk, tidak bisa meneruskan, dia mati. Dan sebelum dia mati, dia handover sama yang namanya Yosua. Yosua setelah menerima tugas baru yang di handover dari Musa, dia menyeberangi Sungai Yordan. Setelah menyeberangi Sungai Yordan, dia memilih 12 orang dari tiap suku. Dia pilih 12 orang dari setiap suku seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu setelah itu dia perang 3 kali. Lalu setelah dia perang 3 kali, dia pergi, lalu dia sampai di sebuah tempat, lalu di tempat itu dia pisahkan bangsa Israel menjadi dua kelompok, satu menghadap Gunung Gerizim, satu menghadap Gunung Ebal, gitu ya. Dan di situ dia buka kitab Taurat dan dia bacakan berkat dan kutuk. Oke. Nah, kita lihat sekarang Ulangan pasal 27, apa sih yang dibilang Musa, yang Yosua katakan semuanya persis, tidak ada yang tidak. Kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-27 ya, ayat 11 sampai 13. Oke. Ulangan pasal 27 ayat 11. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Ya, suku Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki. Yang satu untuk berkat, satu mengutuki. Ya, ini suku Ruben, Gad, Asyir, Zebulun, dan serta Naftali. Benar ya, ternyata ini perintah Musa ya. Jadi Yosua melakukan persis apa yang dikatakan oleh Musa. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 28 ada satu perikop di situ judulnya berkat. Oke. Ulangan pasal 28 ayat 1 ada perikop di judulnya berkat. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab kita ada perikop ya, ada judul perikop ya. Di situ tulisannya berkat. Nah, di ayat 15 itu ada perikop juga, di situ ditulis kutuk. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata pasal 28 dari kitab Ulangan dari ayat 1 sampai 14 isinya adalah ucapan berkat yang Musa suruh Yosua katakan, bacakan. Pada saat mereka setelah selesai menyeberang sungai Yordan, mereka ada di antara Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Artinya di Gunung Gerizim mengucapkan kata-kata berkat ini, dan di Gunung Ebal mengucapkan kata-kata kutuk. Oke? Nah, kalau kita lihat, saya mau kita lihat ya sedikit, kita menyelidiki kitab suci ya. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 itu sampai ayat yang ke-68 ya. Itu kurang lebih sekitar 68 kurang 15 ada 50 ayat lebih. Ya, 50 ayat lebih, sekitar 54 ayat. Itu isinya kutuk. Cukup banyak ya. 54 ayat isinya kutuk. Ya, kalau kita baca di sini kutuknya ya, terkutuklah bakulmu, ayat yang ke-17, ayat 18, terkutuklah buah kandungmu, ya. Kalau kita loncat aja sekilas-sekilas ya, ayat 27, Tuhan akan menghajar engkau dengan barah besi, gitu ya. Ayat 31, lembumu akan disembelih orang. Ya, ini semua kutuk nih, ya. Banyak 54 ayat. Dan kalau kita bandingkan dengan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, hanya 14 ayat aja isinya tentang ucapan berkat. Lebih sedikit ya, lebih sedikit. Tapi mari kita melihat ya, saya mau kita lihat, saya bacakan dari Alkitab sini ya, saya buka Alkitab, inti-intinya saja. Oke, inti-intinya. Nah, saya baca mulai dari ayat yang ketiga ya.
Ini berkat yang pertama dikatakan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Oke? Diberkati di kota, diberkati di ladang. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu. 2. Ayat 5, diberkatilah bakulmu. 3. Ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 4. Lalu Tuhan akan ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu. 5. Ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. 6. Ya, dan selanjutnya itu satu satu kata ucapan berkat. Ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu dan seterusnya. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan seterusnya. Ayat 14 itu, dan apabila engkau tidak menyimpang kanan kiri dari perintah itu ya. Jadi itu satu. Kalau kita lihat 14 ayat, tapi sebenarnya ada 9 ucapan berkat utama. Ada 9 ucapan berkat di perikop ini. Ayat 1 sampai 14. Ya, diberkatilah Tuhan akan memerintahkan lambungmu gini-gini. Ada 9 ucapan berkat. Kalau kutuk banyak tadi ya. Tiap ayat ini isinya kutuk semua. Oke? Nah, itulah yang menjadi pola pertama. Kita melihat sebuah pola pertama perjalanan orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke pola kedua atau tipologinya. Kita melihat sebuah peristiwa yang kurang lebih sama dan ternyata berhubungan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Mari kita buka Matius pasal 3 ayat 13 dan 17. Matius pasal 3 ayat 3 dan 17. Oke. Matius pasal 3 ayat 3 dan 17, menurut para ahli teologi ya, para penyelidik sejarah gitu ya, sejarah berdasarkan cerita Alkitab, kemudian penemuan-penemuan dan eh, penelitian ya, bahwa setelah kisah dalam perjanjian lama itu berakhir yang ditulis, kalau menurut kitab Alkitab kita eh, ditulis kitab terakhir ada kitab Maleakhi ya, tapi berdasarkan ceritanya ya, ceritanya ada kurang lebih jeda waktu 400 tahun sampai muncul atau mulai cerita baru di perjanjian baru yang kalau kita lihat ditulis dalam kitab Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut para pakar ya, para pakar, para scholar, pada peneliti sejarah dan Alkitab, diperkirakan ada kurang lebih sekitar 400 tahun jedanya. Baru mulai cerita di perjanjian baru. Saya tidak tahu kenapa, tapi itulah menurut para scholars, gitu ya, para ahli teologi. Ya, nah setelah itu kita lihat pertama sekali muncul cerita itu adalah cerita tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, nah kita lihat Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat boleh dari ayat 1 sampai ayat yang kedua dulu ya. Matius pasal 3 ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan ayat Tuhan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tampillah Yohanes Pembaptis, muncullah Yohanes Pembaptis ini ya. Nah, kita lihat sekarang ayat 13 dan 17. Di dalam ayat yang ke-13 17, sorry saya Matius 3 ayat 13 17. Ya nih. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Oke, jadi ada dua orang yang bertemu. Pertama sekali cerita di dalam perjanjian baru dimulai setelah 400 tahun jeda dari cerita perjanjian lama. Yohanes membaptis, lalu muncul Yesus. Nah, Matius pasal 4, Matius pasal 4 ayat yang ke 1. Sebentar, saya mau kembali ke ini dulu. Mau cari Markus ya. Saya coba lihat Markus dulu. Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah.
Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, setelah 400 tahun jeda dari kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, muncul seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Tugasnya dia memberitakan tentang kedatangan si Mesias ini, Yesus. Dan mereka bertemu di Sungai Yordan. Betul ya? Bertemu di Sungai Yordan, dan setelah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, ya, setelah dia melihat anak yang dijanjikan, anak manusia perjanjian, ya. Kalau tadi Musa dia melihat the promised land, tanah perjanjian. Kalau ini dia melihat the promised man, anak manusia yang dijanjikan Yesus Kristus. Tapi sama seperti Musa, Musa hanya bisa lihat, nggak bisa masuk. Musa mati. Yohanes Pembaptis juga tidak bisa berjalan sama-sama dengan Yesus. Dia hanya bisa melihat anak yang dijanjikan, anak manusia yang dijanjikan, dia mati juga. Dan seperti Musa handover kepada Yosua, seperti itu juga Yohanes Pembaptis juga menghandover kepada Yesus. Makanya tadi dibilang apa? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah juga, Injil yang sama yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, Yesus juga menginjil yang sama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis kita tahu ya, Yohanes Pembaptis juga mati. Dan selanjutnya ceritanya menjadi cerita tentang perjalanan Yesus. Jadi sama, setelah Musa mati, handover ke Yosua, setelah Yohanes Pembaptis mati, handover ke Yehosua, ke Yesus gitu ya. Dan handovernya setelah di handover, Yosua harus menyeberangi Sungai Yordan, dan setelah di handover, Yesus harus diselamkan di Sungai Yordan. Sama ya, Yesus juga diselamkan di Sungai Yordan. Setelah Yosua menyeberangi Sungai Yordan, Yosua memilih 12 orang dari tiap-tiap suku. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus juga memilih 12 murid, 12 orang murid. Sama ya. Dan setelah Yosua memilih 12 orang dari suku, Yosua pergi berperang. Berapa kali tadi berperang? Jericho, lalu bangsa Ai 2 kali. 3 kali berperang. Dan setelah Yesus memilih murid-murid, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Setelah itu Yesus dicobai berapa kali? 3 kali Yesus berperang melawan setan di padang gurun. Sama ya, kronologi ceritanya. Sama ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya, Matius pasal 5, ayat 1 dan 12. Matius pasal 5, ayat 1 dan 12, ini ayat yang sering kita baca, yang dikenal dengan khotbah di atas bukit. Betul ya? Yosua, setelah dia menyeberangi sungai Yordan, setelah dia memilih 12 orang dari tiap-tiap suku, setelah dia berperang 3 kali, dia sampai di hadapan Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Di atas Gunung Gerizim, dia mengucapkan berkat. Di hadapan Gunung Ebal, dia mengucapkan kutuk. Yesus setelah dia handover dengan Yohanes Pembaptis, setelah dia diselam di sungai Yordan, seolah-olah menyeberangi, Yesus juga memilih 12 suku, Yesus juga berperang 3 kali di padang gurun, lalu Yesus naik ke bukit yang namanya, bukit apa? Zaitun ya, betul? Ya, di atas bukit ini Yesus bilang apa? Khotbah di atas bukit, mulai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Secara inti ada 9 ucapan berbahagia. Ingat tadi di Gunung Gerizim ada berapa 9 ucapan berkat? 9 ucapan berkat. Dan di sini Yesus juga mengucapkan 9 kata-kata berkat. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Sudah mulai dapat ya yang dimaksud dengan tipologi atau tupos atau pola yang sama. Terjadi pengulangan pada peristiwa yang selanjutnya. Oke? Nah, kalau zamannya Yosua ada Gunung Gerizim mengucapkan berkat, lalu ada Gunung Ebal ucapan kutuk, Yesus di atas bukit, khotbah di atas bukit mengucapkan 9 kata-kata berkat. Lalu di mana gunung ebalnya? Di mana gunung kutuknya? Kira-kira. Ya, di mana gunung kutubnya? Kita akan jawab itu. Kita buka Ulangan 12, pasal 27 ayat yang ke-7. Kita sudah mau sampai di
ujung pelajarannya. Saya memang agak sedikit cepat-cepat karena khawatir karena kronologi peristiwa takutnya nggak sempat. Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Kalau kita lihat ulangan pasal 27, itu perikopnya bilangnya batu peringatan dan mesbah di Gunung Ebal. Ingat tadi Gunung Ebal, gunung untuk mengucapkan ucapan kata-kata kutuk ya, yang banyak tadi kutuknya. Oke, mari kita lihat ayat yang ke-7. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana, dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Itu judul pelajaran kita pada malam hari ini. Bersukaria. Saya mau tanya, ada gunung di mana ucapan berkat dikatakan, ada gunung di mana ucapan kutuk dikatakan. Harusnya di mana kita berbahagia? Harusnya di mana kita bersukaria? Di tempat yang dikatakan ucapan berkat atau di tempat di mana dikatakan ucapan kutuk? Seharusnya kita bersukaria di Gunung Gerizim ya. Karena di situ diucapkan 9 ucapan kata berkat. Betul ya? Tapi di Gunung Ebal, kata Musa, katanya haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, makan di sana, dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Di mana nih? Di Gunung Ebal, tempat dikatakan kutuk. Why? Kenapa bangsa Israel bersukaria di gunung yang punya ucapan-ucapan kutuk? Dan kalau Yesus menggenapi, dia ada di bukit mengucapkan 9 kata-kata berkat, berbahagia berbahagia, gimana kalau gitu? Gunung kutuknya Yosua dan digenapi oleh Yehosua, Yesus. Ya Yosua itu ya Yehosua, Yesus ya Yehosua ya sama gitu ya. Ini bukan kebetulan gitu ya, bukan cocok logi lah gitu ya. Di mana kalau begitu? Ada yang bisa bantu jawab? Di bukit atau di gunung yang bernama Gol Go di bukit atau di gunung yang bernama Golgota. Di situ seperti ulangan 27 ayat 7 katakan, di situ harus ada korban keselamatan. Bikin mesbah korban keselamatan. Kalau kamu bikin mesbah korban keselamatan, kamu bersukaria di hadapan Tuhan. Karena betul, di atas bukit, di atas gunung yang namanya Golgota, di sana dipersembahkan korban keselamatan. Siapa? Yesus itu sendiri. Dialah yang menerima kutuk akibat dosa saudara dan saya. Dialah yang menerima semua kutuk-kutuk gitu ya. Akibat dosa itu, akibat dosa itu dia mati untuk kita semua. Akhirnya kita sekarang boleh senang ya. Bisa buka firman, bisa ikut persekutuan belajar Alkitab, bisa ikut bersuka cita kita. Bersukarialah kita karena Kristus menanggung apa? Kutuk bagi kita. Upah dosa ditanggung oleh dia bagi kita. Itulah rencana keselamatan yang sebenarnya Tuhan sudah sampaikan di orang Israel. Itu makanya Rasul Paulus bilang tadi di 1 Korintus 14, semua yang terjadi pada mereka itu menjadi pola, dan itu menjadi peringatan untuk kita yang hidup di zaman akhir. Bahkan pada zaman Yesus sendiri itu menggenapi. Ya, 400 tahun muncul Musa. Musa hanya sampai di tanah yang dijanjikan. Dia nggak masuk, tapi dia mati di handover ke Yosua. Yosua nyebrang sungai Yordan. Pilih 12 orang, perang 3 kali, sampai di Gunung Gerizim, Gunung Ebal. Ucapkan berkat dan kutuk, harus bikin korban keselamatan, bersukaria. Yohanes Pembaptis muncul 400 tahun setelah masa perjanjian lama. Dia hanya bisa melihat orang yang dijanjikan. Dia nggak bisa jalan bersama-sama seperti Musa. Dia harus handover. Yesus juga menyelami seperti Yosua. Menyeberang sungai Yordan, Yesus diselami sungai Yordan. Yesus juga memilih 12 murid. Lalu dia juga berperang 3 kali di padang gurun melawan setan. Dan setelah itu dia naik ke bukit untuk menyampaikan 9 ucapan berkat. Dan dia juga sendiri menjadi korban keselamatan di Gunung Kutuk Golgota. Supaya saudara dan saya boleh bersukaria. Amin. Supaya saudara dan saya boleh bersukaria. Itulah judul pada malam hari ini. Pelajaran kita pada malam hari ini. Kenapa kita bersukaria? Ingat waktu Yesus bilang di Taman Getsemani, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi.
Cawan itu artinya kutuk yang harusnya saudara dan saya yang terima. Tapi Yesus ambil itu menjadi bagiannya supaya kita selamat. Yesus tidak hanya mati menanggung dosa kita. Saya mau ingatkan, Yesus sudah mati sebagai kita. Remon yang harusnya mati di sana. Remon yang harusnya menanggung akibatnya. Ya, Yesus tidak hanya mati menanggung dosa saya, Yesus sudah mati sebagai saya. Amin. Itu makanya kita bersuka ria. Itu makanya di Gunung Ebal kutuk diucapkan, tapi bikin korban keselamatan bersukaria kata Tuhan. Karena kutuk ditanggung oleh Yesus untuk kita. Oke. Eh, Sebagai penutup saya mau bacakan sebuah ayat terakhir dari Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Yang ke-15. Di mana Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15 adalah perikop di mana ucapan kutuk dikatakan. Ada 54 ayat tadi isinya kutuk, tapi ayat 15 sebagai pendahuluan penting untuk kita baca. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, kalau kita tidak dengar suara Tuhan Allah, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, bukan sebagian ya, segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara dan saya juga ada perjalanan rohani. Kita keluar dari Mesir duniawi, kita akan sampai ke Kanaan surgawi. Kita perlu menyeberangi Sungai Yordan. Kita dibaptis, baik baptis air dan baptis. Kita juga akan menjadi para penginjil itu. Kita akan memberitakan kabar baik itu seperti 12 orang yang dipilih oleh Yosua dan Yesus. Gitu ya. Dan kita juga sudah menikmati, sudah sampai di gunung kutuk yang Tuhan sudah ambil bagi kita. Tapi apakah kita masih mau tidak mendengar ketetapannya, melanggar perintahnya, dan terus mengirim kutuk gitu ya kepada juru selamat kita untuk ditanggungnya. Oke, semoga pelajaran pada malam hari ini kita boleh bersukaria karena kasih karunia pertolongan Tuhan di gunung kutuk itu mati untuk kita. Tapi kita manifestasikan kasih karunia itu, bersukaria untuk kembali hidup selaras dengan yang Tuhan kehendaki. Kasih karunia menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Oke, semoga pelajaran pada malam hari ini boleh menjadi berkat. Kita belajar dengan metode topologi, kita melihat ada peristiwa yang terjadi dan mengulangi lagi. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.